Halo semuanya, selamat datang kembali di Terlalap Stories. Senang banget bisa menemani kalian lagi malam ini. Entah kalian lagi santai setelah seharian beraktivitas, masih bekerja, atau mungkin lagi nyari sedikit ketenangan sebelum tidur. Kalau kalian udah ngikutin channel ini beberapa waktu terakhir, pasti ingat kan kita udah menjelajahi sisi-sisi alam semesta yang paling misterius dan tak terlihat. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang antimateri, si partikel embar dari materi biasa yang punya sifat aneh dan bikin penasaran. Terus kita juga udah menyelami kegelapan kosmik buat memahami dark matter, si zat tak kasat mata yang ternyata jadi kerangka buat galaksi-galaksi terbentuk. Dan tentunya kita juga udah coba mengintip kekuatan misterius di balik perluasan alam semesta yang terus mengembang itu, yaitu dark energy. Nah, malam ini kita akan beralih dari yang tak terlihat menuju sesuatu yang justru paling terang, paling dahsyat, dan paling ekstrim di seluruh jagat raya. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa klik like dulu ya, terus tekan subscribe dan nyalain notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita semesta yang bikin merinding tapi nagih banget. Oh iya, kalau kalian punya ide atau topik menarik buat episode selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekarang, tarik selimut kalian yang paling empuk. Atur posisi senyaman mungkin. Tutup mata kalau mau. Dan biarkan suara ini membawa kalian menjelajah perlahan-lahan ke sisi yang paling dahsyat dari alam semesta. Ini adalah cerita tentang Blazar dan Quasar di Terlelap. Coba deh bayangin sejenak langit malam yang sering kita lihat dari teras rumah atau dari jendela kamar. Langit itu tampak seperti permadani ketenangan yang abadi kan? Bintang-bintang berkelip dengan damai. Galaksi-galaksi yang jauh cuma terlihat kayak gumpalan cahaya yang lembut dan menenangkan. Tapi tahu nggak sih? Seperti lautan yang kelihatan tenang di permukaan, tapi menyimpan arus kuat yang mengamuk di kedalamannya, alam semesta juga punya rahasia yang jauh lebih dahsyat lagi. Di balik wajahnya yang damai dan menenangkan itu, alam semesta sebenarnya adalah panggung pertunjukan kekuatan yang paling luar biasa dahsyatnya. Jauh melampaui apa yang pernah bisa kita bayangin. Jauh banget di jantung beberapa galaksi, ada mesin-mesin kosmik raksasa yang menyala dengan kecerlangan yang benar-benar tak terbayangkan. Sumber tenaganya, monster-monster gravitasi yang kita kenal sebagai lubang hitam supermasif. Dari mesin-mesin dahsyat inilah lahir dua fenomena paling spektakuler di seluruh alam semesta, Quasar dan Blazar. Mereka ini bukan bintang biasa, bukan juga galaksi biasa yang kita kenal. Mereka adalah sebuah fenomena, sebuah titik di mana materi dan energi berinteraksi dalam kondisi yang paling ekstrim yang pernah ada. Dan untuk memahami mereka, kita nggak perlu jadi seorang fisikawan dengan gelar tinggi-tinggi. Ini bukan tentang persamaan matematika yang bikin pusing, tapi lebih tentang perjalanan imajinasi yang seru banget. Jadi, dalam waktu ke depan, aku akan ngajak kalian melakukan perjalanan konseptual yang menakjubkan ini. Kita akan menatap langsung ke jantung galaksi-galaksi aktif, mencoba memahami apa itu Quasar dan Blazar, dan mungkin juga menjawab pertanyaan yang bikin penasaran. Apakah raksasa-raksasa kosmik ini adalah sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau justru kagumi? Mari kita mulai perjalanan ini, menatap langsung ke tungku api penciptaan dan kehancuran di tepi alam semesta yang tak berujung. Untuk memahami sesuatu yang begitu jauh dan begitu powerful seperti ini, cara terbaik adalah dengan membangun gambaran di dalam pikiran kita pakai perbandingan yang lebih familiar. Jadi, yuk kita mulai dengan menciptakan beberapa analogi buat ngebayangin apa sebenarnya Quasar dan Blazar itu. Kita mulai dengan yang pertama, Quasar. Coba bayangin, kalian lagi berdiri di puncak bukit pada malam hari yang cerah. Di kejauhan, terhampar sebuah kota metropolitan yang sangat luas, dipenuhi jutaan lampu dari gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang berkelok-kelok, dan rumah-rumah penduduk. Cahaya kota itu indah banget, luas, tapi tersebar merata kemana-mana. Nah, sekarang bayangin tiba-tiba ada seseorang yang menyalakan sebuah mercusuar kolosal tepat di pusat kota itu. Cahaya dari mercusuar ini begitu kuat, begitu menyilaukan,
Sampai-sampai dari tempat kalian berdiri, semua detail kota, jutaan lampu individualnya, seketika jadi nggak kelihatan lagi. Yang kalian lihat sekarang cuma satu titik cahaya yang super terang dan dominan. Seolah-olah seluruh kota itu udah lenyap dan digantikan sama satu sumber cahaya tunggal yang luar biasa ini. Nah, dalam analogi tadi, kota metropolitan itu adalah sebuah galaksi dengan ratusan miliar bintangnya yang berperan sebagai lampu-lampu kota. Dan kuasar adalah si mercusuar raksasa di pusatnya yang bikin semuanya jadi nggak kelihatan. Jadi, kuasar pada dasarnya adalah inti galaksi yang sangat aktif dan bercahaya luar biasa. Cahayanya bisa ribuan kali lebih terang dari gabungan cahaya seluruh bintang di galaksi kita, Bima Sakti. Bayangin aja, ratusan miliar bintang di satu galaksi, tapi cahaya kuasar ini bisa ngalahin semuanya. Saking terangnya, cahaya kuasar ini benar-benar mendominasi dan menyembunyikan cahaya dari ratusan miliar bintang di galaksi induknya. Nama kuasar sendiri punya cerita yang menarik banget. Ketika para astronom pertama kali mendeteksinya di tahun 1950-an, mereka cuma kelihatan kayak titik-titik cahaya kecil di teleskop, mirip bintang biasa aja. Karena itu mereka kasih nama Quasi-Stellar Radio Source, yang artinya sumber radio yang mirip bintang. Nama panjang itu kemudian disingkat jadi kuasar. Tentu aja sekarang kita udah tahu mereka sama sekali bukan bintang biasa. Mereka adalah jantung galaksi yang sedang menyala dengan dahsyatnya, kayak mesin kosmik raksasa yang lagi bekerja dengan full power. Tapi, kuasar juga punya fungsi lain yang sangat penting banget buat para ilmuwan. Mereka adalah jendela kita menuju masa lalu alam semesta. Kuasar yang kita amati biasanya berada sangat-sangat jauh, seringkali miliaran tahun cahaya dari kita. Ini artinya, cahaya yang kita lihat dari kuasar hari ini sebenarnya udah melakukan perjalanan selama miliaran tahun buat sampai ke mata kita. Jadi, saat kita melihat sebuah kuasar, kita sebenarnya sedang melihat ke masa lalu yang sangat dalam. Kita lagi melihat alam semesta di era ketika dia masih muda, lebih padat dan lebih keotik. Pada masa itu, tabrakan antar galaksi jauh lebih sering terjadi. Dan tabrakan-tabrakan inilah yang nyediain bahan bakar yaitu gas dan debu dalam jumlah besar yang dibutuhin buat menyalakan mercusuar raksasa ini. Analogi yang pas mungkin kayak seorang arkeolog yang nemuin sebuah surat kuno yang terawat dengan sempurna. Isi surat itu nggak menceritain dunia kita sekarang, tapi justru memberikan gambaran yang sangat jelas tentang gimana peradaban dan kondisi dunia ribuan tahun yang lalu. Kuasar adalah surat dari alam semesta muda yang menceritain kisah tentang bagaimana galaksi-galaksi pertama terbentuk dan berevolusi jadi kayak sekarang. Nah, sekarang setelah kita udah punya gambaran tentang kuasar sebagai mercusuar kosmik, yuk kita beralih ke saudaranya yang jauh lebih dramatis dan menakjubkan, blazar. Untuk memahami blazar, mari kita kembali ke analogi mercusuar tadi. Kalau mengamati kuasar itu kayak melihat menaranya dari samping, kalian bisa lihat menaranya dan lihat sorot cahayanya yang berputar menyapu cakrawala, maka mengamati blazar adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dan jauh lebih intens. Bayangin sekarang, kalian gak lagi di bukit, tapi lagi berada di atas sebuah kapal di tengah lautan gelap. Tiba-tiba, sorotan utama dari mercusuar raksasa itu berhenti berputar dan menyorot lurus tepat ke arah mata kalian. Kalian gak lagi sekadar melihat sumber cahaya biasa. Kalian dihantam langsung oleh pancaran utamanya yang terkonsentrasi, super intens, dan menyilaukan banget. Cahayanya bakal terasa jauh lebih terang dan powerful daripada kalau dilihat dari samping. Inilah esensi dari sebuah blazar. Blazar sebenarnya adalah jenis khusus dari inti galaksi aktif. Dan seringkali, dia adalah bagian dari keluarga kuasar juga. Yang bikin dia istimewa banget adalah sudut pandang kita. Kita kebetulan banget berada di posisi di mana salah satu semburan energinya yang super kuat yang disebut jet relativistik mengarah hampir tepat ke bumi. Jadi, blazar bukanlah objek yang berbeda secara fundamental dari kuasar. Dia adalah objek yang sama persis, cuma dilihat dari sudut pandang yang sangat spesifik dan sangat dramatis. Karena kita menatap lurus ke laras senapan kosmiknya, blazar tampak sangat terang, sangat energik, dan yang paling keren,
kecerahannya bisa berubah secara dramatis dalam waktu yang sangat singkat, kadang cuma dalam hitungan jam aja. Di sini ada satu istilah penting yang perlu kita pahami, jet relativistik. Apa sih itu? Bayangin sebuah lubang hitam supermasif di pusat galaksi yang lagi makan materi di sekitarnya dengan lahap. Nah, ternyata nggak semua materi itu jatuh ke dalam lubang hitam. Sebagian kecil materi yang udah super panas dalam bentuk plasma malah ditembakkan keluar dari kutub utara dan selatan lubang hitam dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Semburan inilah yang disebut jet relativistik, karena kecepatannya begitu tinggi sampai mendekati kecepatan cahaya. Jadi, hukum relativitas Einstein mulai berlaku dan bikin efek-efek aneh yang menakjubkan. Fenomena kenapa blazar tampak begitu terang ini bisa dijelaskan dengan efek yang disebut relativistic beaming atau sorotan relativistik. Analoginya gampang banget. Bayangin sebuah mobil yang melaju kencang ke arah kalian di malam hari. Lampu depannya bakal kelihatan sangat terang dan menyilaukan. Tapi begitu mobil itu lewat dan menjauh, lampunya bakal tampak jauh lebih redup. Nah, hal yang sama terjadi pada jet blazar, tapi dalam skala yang benar-benar ekstrim. Jet ini melontarkan materi dengan kecepatan lebih dari 99% kecepatan cahaya. Bisa kalian bayangkan betapa gila cepatnya itu? Menurut teori relativitas Einstein, ketika sebuah sumber cahaya bergerak ke arah kita dengan kecepatan setinggi itu, cahayanya jadi sangat terkonsentrasi dan energinya diperkuat secara drastis banget. Efek ini bikin jet yang mengarah ke kita tampak ratusan, bahkan ribuan kali lebih terang daripada kalau jet yang sama persis lagi mengarah ke samping. Bayangin bedanya, kayak senter biasa versus laser pointer yang diarahin langsung ke mata kalian. Karena kita menatap langsung ke mesin jet yang paling energik di alam semesta ini, kita nerima dosis penuh radiasinya. Inilah sebabnya kenapa blazar dikenal sebagai salah satu sumber sinar gamma terkuat di alam semesta. Dan sinar gamma itu adalah bentuk cahaya dengan energi paling tinggi yang pernah kita tahu. Kalau kuasar itu kayak konser rock yang kalian dengar dari luar stadion, kalian cuma dengar gemuruhnya secara umum. Maka blazar adalah saat kalian menempatkan telinga kalian tepat di depan salah satu pengeras suara raksasa di atas panggung. Kalian gak cuma dengar musiknya aja, kalian merasakan frekuensi paling ekstrim dan paling keras menghantam kalian secara langsung. Satu lagi konsekuensi menarik dari efek ini adalah persepsi kita tentang waktu. Peristiwa yang terjadi di dalam jet blazar bakal tampak bagi kita seolah-olah diputar dalam mode fast forward atau percepatan. Sebuah perubahan di dalam jet yang mungkin aslinya makan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu bisa kita amati di bumi sebagai perubahan dramatis yang terjadi cuma dalam beberapa jam aja. Ini menciptakan ilusi bahwa blazar adalah objek yang sangat nggak stabil dan chaotic. Padahal, sebagian besar perubahan cepat ini sebenarnya adalah akibat dari sudut pandang kita yang unik dan hukum fisika relativistik yang mind-blowing. Jadi, kita udah punya dua gambaran utama nih. Kuasar, si mercuan kosmik yang cahayanya menyapu alam semesta. Dan blazar, sorotan utama dari mercuan itu yang kebetulan menatap lurus ke arah kita dengan intens banget. Tapi, mereka nggak sendirian loh. Keduanya adalah anggota dari keluarga yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Kuasar dan blazar adalah anggota paling terkenal dari keluarga besar objek kosmik yang disebut inti galaksi aktif atau dalam bahasa Inggris disebut Active Galactic Nuclei, disingkat AGN. Pada dasarnya semua anggota keluarga ini ditenagai oleh mekanisme yang sama, sebuah lubang hitam supermasif di pusat galaksi yang lagi aktif memakan materi di sekitarnya dengan sangat rakus. Lalu, kenapa penampilan mereka bisa begitu berbeda-beda? Ternyata, sebagian besar jawabannya terletak pada satu faktor yang sangat sederhana, yaitu sudut pandang kita. Untuk ngejelasin ini, mari kita pakai analogi terakhir untuk malam ini yang bakal bikin kalian langsung paham. Sebuah api unggun kosmik. Bayangin kalian dan teman-teman lagi berkumpul mengelilingi sebuah api unggun raksasa di malam yang gelap gulita. Meskipun semua orang melihat api unggun yang sama persis, pengalaman visual setiap orang bakal berbeda banget, tergantung di mana mereka duduk.
Inilah inti dari apa yang disebut para ilmuwan sebagai model terpadu atau Unified Model untuk AGN. Nah, sekarang coba bayangin posisi kalian. Posisi 1 melihat dari atas, sama dengan blazar. Kalau kalian melihat dari atas, melayang tepat di atas api unggun dan melihat lurus ke bawah. Kalian bakal menatap langsung ke inti api yang paling panas dan paling terang. Asap, bara api, dan percikan api bakal menyembur lurus ke arah wajah kalian. Pemandangan ini super intens, menyilaukan banget, dan sangat energik sampai bikin mata perih. Nah, inilah analogi untuk blazar. Kita melihat lurus ke bawah cerobong asap dari jet energinya. Makanya, blazar kelihatan begitu dahsyat dan menyilaukan. Posisi 2, melihat dari samping, sama dengan kuasar. Sekarang kalau kalian duduk di samping dengan pandangan yang jelas dan gak terhalang apa-apa, kalian bakal bisa melihat keseluruhan api unggun dengan sempurna. Kalian bisa lihat struktur nyala apinya yang terang, merasain panasnya yang menyebar ke segala arah, dan lihat asap yang mengepul ke atas. Ini adalah pemandangan yang sangat terang dan mengesankan, tapi gak seintens kalau dilihat dari atas. Inilah analogi untuk kuasar. Kita melihat piringan materi yang bersinar terang dan juga jetnya dari sudut yang miring. Jadi kelihatan terang, tapi gak se-ekstrim blazar. Posisi 3, terhalang tumpukan kayu, sama dengan galaksi radio. Lalu gimana kalau kalian duduk di sisi lain, di mana pandangan kalian ke inti api terhalang sama tumpukan kayu bakar yang tebal dan berasap? Dalam astronomi, tumpukan kayu ini dianalogikan sebagai struktur debu tebal berbentuk donat yang diyakini mengelilingi banyak AGN. Dari posisi ini, kalian gak akan melihat nyala api yang menyilaukan di pusat. Kalian mungkin cuma akan melihat cahaya redup yang merembes melalui celah-celah kayu dan gumpalan asap raksasa, yaitu jet radio, yang membubung tinggi di atas tumpukan kayu itu. Inilah analogi untuk objek lain dalam keluarga AGN, seperti galaksi radio. Kita gak bisa melihat mesin pusatnya karena terhalang debu, tapi kita bisa melihat efeknya yang dahsyat, yaitu jet radio raksasa yang membentang jauh melampaui galaksinya. Model api unggun ini memberikan pemahaman yang sangat elegan banget. Dia menyatukan banyak spesies yang berbeda di kebun binatang AGN dan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah hewan yang sama persis, cuma dilihat dari sudut yang berbeda aja. Sebuah blazar bakal tampak kayak kuasar kalau kita bisa terbang ke samping dan ngubah sudut pandang kita. Ini menjelaskan keragaman yang tadinya membingungkan dari objek-objek ini sebagai permainan geometri dan orientasi aja di alam semesta yang luas. Dan ini juga bawa kita pada pemahaman yang lebih mind-blowing lagi. Karena orientasi jet di ruang angkasa itu pada dasarnya acak banget, maka untuk setiap satu blazar yang kita lihat, di mana jetnya secara kebetulan mengarah tepat ke kita, pasti ada ratusan atau bahkan ribuan objek identik lainnya yang jetnya mengarah ke arah lain. Ini berarti blazar yang kita deteksi cuma puncak dari sebuah gunung es aja. Alam semesta sebenarnya jauh lebih aktif dan dipenuhi sama mesin-mesin kuak ini daripada yang tampak pada pandangan pertama. Bayangin aja, kalau kita bisa terbang ke berbagai sudut pandang di alam semesta, kita bakal melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa dari segala arah. Jadi, kita sekarang udah tahu bahwa berbagai jenis monster kosmik yang kita lihat, kuasar, blazar, galaksi radio, seringkali adalah makhluk yang sama persis. Cuma kita melihatnya dari kursi penonton yang berbeda di kebun binatang alam semesta. Ini pemahaman yang benar-benar luar biasa. Tapi sekarang, mari kita lakukan sesuatu yang lebih seru lagi. Mari kita melangkah ke balik tirai panggung. Kita akan menyelam lebih dalam untuk memahami mekanisme internal apa yang ngasih mereka kekuatan yang begitu dahsyat. Kita akan membongkar mesin raksasa ini bagian per bagian, tentu aja dengan bantuan analogi biar fisika ekstrim di dalamnya terasa lebih mudah dipahami. Mari kita mulai dari komponen utamanya, sang dalang di balik semua pertunjukan spektakuler ini. Di jantung setiap kuasar dan blazar bersemayamlah sebuah lubang hitam supermasif atau supermassive black hole atau SMBH. Jangan bayangin ini kayak lubang hitam biasa yang udah sering kalian dengar. Objek-objek ini adalah raksasa sejati dengan massa jutaan sampai puluhan miliar kali lipat dari massa matahari kita.
yang semuanya terkonsentrasi dalam sebuah volume yang sangat-sangat kecil. Sebuah kuasar atau blazar cuma akan menyala ketika SMBH ini lagi dalam fase aktif makan, yaitu ketika sejumlah besar materi kayak awan gas raksasa atau bahkan bintang-bintang yang bernasib sial tertarik sama gravitasinya yang luar biasa kuat. Untuk ngebayanginnya, mari kita pakai analogi pusaran air kosmik. Bayangin sebuah pusaran air raksasa di lautan, tapi jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ada di bumi. Titik pusatnya yang gelap dan tak berdasar, itulah si lubang hitam itu sendiri. Sekarang, perhatikan gimana air dan benda-benda di sekitarnya nggak langsung jatuh lurus ke tengah. Sebaliknya, mereka ditarik masuk ke dalam sebuah orbit spiral yang semakin lama semakin kencang dan semakin sempit. Materi yang berputar-putar ini kemudian membentuk sebuah piringan datar yang sangat besar di sekitar pusat pusaran. Dalam astronomi, piringan materi yang berputar ini kita sebut sebagai piringan akresi atau accretion disk. Disinilah letak paradoks besar dari objek-objek ini yang bikin pikiran kita bengong. Lubang hitam yang terkenal karena sifatnya yang menelan cahaya dan bikin semua jadi gelap gulita, justru menjadi sumber tenaga bagi objek-objek paling terang di seluruh alam semesta. Gimana bisa? Jawabannya nggak terletak pada lubang hitam itu sendiri, melainkan pada piringan akresi yang mengelilinginya. Cahaya menyilaukan yang kita lihat itu pada dasarnya adalah teriakan terakhir dari materi sebelum dia melewati titik dari mana nggak ada jalan untuk balik lagi. Sebuah batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa atau event horizon. Mari kita ganti analogi sejenak buat memahami sumber cahayanya. Bayangin piringan akresi ini sebagai arena balap kosmik yang super padat dan keotik. Awan-awan gas, debu, dan sisa-sisa bintang yang malang dipaksa berputar di arena ini dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Di dalam kemacetan kosmik yang gila ini, materi saling bergesekan dengan sangat hebat, bertabrakan kayak bumper car yang gak ada habisnya, dan terkoyak sama gaya gravitasi yang ekstrim banget. Gesekan yang luar biasa ini ngasilin panas dalam jumlah yang bener-bener gak terbayangkan, memanaskan piringan sampai suhu jutaan derajat Celcius. Bayangin aja, itu ribuan kali lebih panas dari inti matahari. Piringan super panas inilah yang kemudian bersinar dengan kecerlangan yang luar biasa, memancarkan energi dahsyat yang cahayanya mampu ngalahin gabungan cahaya dari seluruh galaksi induknya. Jadi, lubang hitam bukanlah sekadar penyedot debu kosmik yang pasif dan diem aja. Dia adalah mesin konversi energi paling efisien di alam semesta, yang mampu mengubah energi gravitasi dari materi yang jatuh menjadi pancaran radiasi yang begitu dahsyat. Efisiensinya bahkan ngalahin reaksi nuklir di dalam bintang. Itu baru bagian pertama dari mesinnya. Komponen kedua adalah semburan energinya yang bahkan lebih spektakuler lagi. Ternyata, nggak semua materi yang berputar di piringan akresi itu akhirnya jatuh ke dalam lubang hitam. Sebagian kecil dari materi yang paling panas dan paling dekat dengan pusat, yang udah dalam bentuk plasma super panas, secara misterius dialihkan. Materi ini kemudian ditembakkan keluar dari kutub utara dan selatan lubang hitam dalam bentuk dua semburan yang sangat sempit, terfokus, dan kuat banget. Semburan inilah yang kita kenal sebagai jet relativistik, yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya hampir 300.000 km per detik. Bagaimana jet ini bisa terbentuk? Prosesnya emang sangat rumit, tapi kita bisa membayangkannya dengan analogi dinamo dan corong magnetik. Bayangin lubang hitam yang berputar super cepat itu sebagai sebuah dinamo atau motor listrik raksasa. Piringan akresi yang berputar di sekelilingnya yang dipenuhi partikel bermuatan listrik bawa serta medan magnet yang sangat kuat banget. Kombinasi putaran dari lubang hitam dan piringan ini bekerja kayak dinamo kosmik, melilit garis-garis medan magnet jadi struktur kayak corong spiral yang sangat kencang dan teratur di sepanjang kutub utara dan selatannya. Corong-corong magnetik ini kemudian bertindak kayak akselerator partikel alami. Mereka menangkap sebagian plasma super panas dari piringan akresi dan, kayak pasta gigi yang diperas dari tabungnya, melontarkannya keluar dalam semburan yang sangat terfokus. Karena kekuatan medan magnet yang luar biasa, partikel-partikel ini dipercepat sampai lebih dari 99,9% kecepatan cahaya.
Hasilnya adalah 2 selang pemadam kebakaran kosmik yang menembakkan plasma melintasi jarak ratusan ribu tahun cahaya keluar angkasa. Bayangin aja, jarak yang dibutuhkan cahaya untuk melakukan perjalanan ratusan ribu tahun, tapi dilewati sama jet plasma ini. Mekanisme ini yang kemungkinan besar didasarkan pada proses yang disebut mekanisme Blandford-Zenyek, menunjukkan bahwa energi untuk jet ini gak cuma berasal dari materi yang jatuh aja, tapi juga diekstraksi langsung dari energi rotasi lubang hitam itu sendiri. Jadi lubang hitam kayak giving up sebagian energi spinnya untuk ngebentuk jet. Ini adalah poin yang sangat penting banget. Artinya, jet bukanlah sekedar limbah atau muntahan dari proses makan lubang hitam. Sebaliknya, mereka adalah katu pelepas tekanan yang fundamental bagi sistem ini. Mereka adalah cara bagi lubang hitam dan piringan akresi untuk membuang kelebihan energi dan momentum yang pada gilirannya memungkinkan proses makan ini terus berjalan secara stabil. Tanpa adanya jet ini, mesin AGN mungkin akan tersedak oleh materi dan akhirnya mati. Jadi, jet adalah bagian integral dari cara kerja mesin ini, bukan cuma produk sampingan yang spektakuler aja. Kita kembali ke dalam sudut pandang Quasar versus Blazar. Nah, setelah kita memahami mesin dan semburannya, mari kita kembali ke pertanyaan awal yang menarik, permainan sudut pandang. Apakah setiap Quasar bisa menjadi Blazar? Secara fundamental jawabannya adalah ya. Seperti yang udah kita bahas dengan analogi api unggun tadi, perbedaan utama yang kita amati antara Quasar dan Blazar bukanlah karena ada perbedaan intrinsik pada mesin pusatnya. Perbedaan itu sebagian besar muncul dari geometri yang simpel banget, yaitu orientasi jetnya relatif terhadap garis pandang kita di bumi. Mari kita kembangkan analogi kita sekali lagi jadi sebuah teater kosmik. Bayangin kalian lagi nonton pertunjukan panggung yang sangat canggih dan spektakuler. Di tengah panggung ada mesin utama yang super terang, yaitu piringan akresi. Dan dari bagian atas serta bawahnya, 2 jet api yang kuat banget ditembakkan lurus ke arah langit-langit dan lantai panggung, yaitu jet relativistik. Skenario pertama, kursi paling depan, Blazar. Kalau kalian beli tiket buat kursi di barisan paling depan tepat di tengah-tengah, salah satu jet api itu bakal tampak menyembur lurus ke arah wajah kalian. Kalian bakal merasain panasnya, lihat detail percikannya, dan tersilaukan sama cahayanya yang paling intens banget. Dalam skenario ini, kalian lagi mengamati sebuah Blazar. Skenario kedua, kursi balkon samping, Quasar. Sekarang bayangin teman kalian duduk di kursi balkon samping. Dia bakal punya pemandangan yang sama sekali berbeda. Dia bisa lihat keseluruhan panggung yang terang benderang dan dengan jelas bisa melihat kedua jet api itu menyembur ke atas dan ke bawah. Dia dapat gambaran yang lebih lengkap tentang keseluruhan pertunjukan. Dalam skenario ini dia lagi mengamati sebuah Quasar. Yang penting banget buat kita ingat, ini adalah pertunjukan yang sama persis dengan mesin dan aktor yang identik. Satu-satunya hal yang berbeda adalah lokasi tempat duduk kita di teater kosmik ini. Oleh karena itu, kalau kita punya pesawat ruang angkasa super canggih dan bisa melakukan perjalanan antar galaksi, kita bisa mengubah sebuah Blazar jadi Quasar cuma dengan terbang ke samping dan mengubah sudut pandang kita. Ini adalah wawasan yang sangat powerful banget karena dia menyatukan seluruh kebun binatang objek AGN yang tampak berbeda jadi satu keluarga yang koheren, yang diatur sama hukum fisika yang sama dan dibedakan cuma sama kebetulan posisi kita di alam semesta. Baiklah, kita udah berhasil membongkar mesinnya. Kita tahu ada lubang hitam supermasif sebagai dalangnya, ada piringan akresi sebagai tungku apinya, dan ada jet relativistik sebagai semburan energinya yang dahsyat. Kita juga udah paham bahwa apa yang kita lihat seringkali cuma masalah sudut pandang aja. Sekarang, pertanyaan logis berikutnya yang menarik banget adalah seberapa besar sih dampak yang dihasilkan sama mesin raksasa ini? Apakah kekuatannya cuma terkunci di sekitar pusat galaksi aja? Atau apakah gemanya terasa sampai ke seluruh penjuru galaksi induknya dan bahkan lebih jauh lagi? Ternyata, kekuatan luar biasa dari Quasar dan Blazar memang gak cuma terbatas pada lingkungan di sekitarnya doang. Energi yang mereka lepaskan bergema melintasi seluruh galaksi, memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi kosmik yang kita lihat hari ini. Untuk memahaminya, mari kita lihat dampak AGN pada lingkungan galaksinya. Sebuah proses yang dikenal sebagai umpan balik AGN
atau AGN feedback. Ini adalah interaksi dua arah yang kompleks banget, di mana inti galaksi mempengaruhi galaksinya dan sebaliknya. Untuk ngebayanginnya, kita bisa pakai analogi pengering rambut dan peniup daun kosmik. Bayangin sebuah galaksi sebagai awan raksasa yang sejuk dan lembab, penuh dengan gas dingin yang siap mengembun jadi bintang-bintang baru, mirip kayak uap air di udara yang siap jadi tetesan hujan. Nah, AGN yang menyala di pusat galaksi bertindak kayak kombinasi pengering rambut raksasa dan peniup daun yang super kuat. Efek pertama, pengering rambut kosmik. Radiasi intens dari piringan akresi yang super panas bakal memanaskan gas di sekitarnya. Ini adalah efek pengering rambutnya. Gas dingin yang tadinya siap jadi bintang jadi kepanasan dan gak bisa mengembun lagi. Efek kedua, peniup daun kosmik. Sementara itu, jet dan angin kencang dari AGN secara fisik bakal mendorong gas itu keluar dari pusat galaksi. Ini adalah efek peniup daunnya. Gas yang udah kepanasan tadi malah ditiup keluar, jadi nggak tersisa buat bikin bintang. Hubungan antara AGN dan galaksi induknya ini ternyata sangat kompleks banget. Kayak hubungan cinta benci. Ada kalanya bersifat merusak, ada kalanya justru membangun. Seringkali, umpan balik ini bersifat negatif. Dengan memanaskan dan meniupkan bahan baku utama untuk pembentukan bintang, yaitu gas dingin, AGN secara efektif memadamkan atau menghentikan proses kelahiran bintang di galaksinya. Ini adalah salah satu penjelasan utama kenapa banyak galaksi elips raksasa yang kita lihat sekarang tampak merah dan mati, yaitu dipenuhi bintang-bintang tua dan gak lagi aktif membentuk bintang baru. Mesin pusat mereka di masa lalu udah mensterilkan galaksi mereka dari gas yang subur buat melahirkan bintang. Tapi ceritanya gak selalu sesederhana itu. Terkadang umpan baliknya malah bisa bersifat positif. Gelombang kejut yang dihasilkan sama jet yang merambat melalui galaksi bisa bertindak kayak bajak salju. Alih-alih cuma menyebarkan gas aja, dia justru dapat memadatkan gumpalan-gumpalan gas, mendorongnya sampai mencapai kepadatan kritis, dan malah memicu ledakan pembentukan bintang di lokasi-lokasi tertentu. Ini kayak badai petir yang dahsyat, dia bisa bikin kerusakan, tapi juga bisa bawa hujan yang menyuburkan ladang. Kita bahkan punya bukti historis dari siklus aktivitas AGN ini di galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Para astronom udah nemuin struktur raksasa berbentuk gelembung yang memancarkan sinar gamma dan sinar X yang membentang puluhan ribu tahun cahaya di atas dan di bawah pusat galaksi kita. Struktur ini dikenal sebagai gelembung Fermi atau Fermi Bubbles. Gelembung-gelembung ini diyakini sebagai fosil atau sisa-sisa dari letusan besar yang terjadi di lubang hitam pusat kita, Sagittarius A1, beberapa juta tahun yang lalu. Ini adalah bukti kuat bahwa AGN gak selalu menyala terus-menerus. Mereka hidup dalam siklus tidur dan bangun yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini menjadikan AGN semacam termostat kosmik. Ketika terlalu banyak gas dingin jatuh ke pusat, AGN bangun dan memanaskan serta mengusir gas itu. Hal ini pada gilirannya mematikan suplai makanannya sendiri dan membuatnya tertidur kembali. Siklus pengaturan mandiri ini tampaknya jadi kunci buat memahami gimana lubang hitam supermasif dan galaksi tempat mereka tinggal bisa tumbuh dan berevolusi bareng-bareng. Sekarang, biar kita bisa merasain skala kekuatan yang lagi kita obrolin, mari kita bandingin kekuatan blazar dengan peristiwa dahsyat lainnya di alam semesta, kayak supernova dan semburan sinar gamma atau GRB. Untuk ngelakuin ini, kita harus bedain dua konsep penting. Daya, yaitu energi yang dilepaskan per detik atau seberapa terang sebuah ledakan, dan total energi, yaitu jumlah keseluruhan energi yang dilepaskan selama peristiwa itu berlangsung. Kita bisa pakai analogi ledakan versus pembangkit listrik. Untuk supernova, bom atom tunggal yang meledak, ledakannya sangat dahsyat, melepaskan energi luar biasa dalam waktu singkat, terus cahayanya perlahan memudar selama beberapa minggu atau bulan.
Ini adalah peristiwa yang sangat kuat tapi bersifat sementara banget. Sekarang bayangin, semua energi dari bom atom itu nggak menyebar ke segala arah, melainkan difokuskan jadi satu sinar laser yang sangat tipis. Sinar ini bakal punya daya yang tak terbayangkan, jauh lebih besar daripada ledakan bom biasa. Tapi durasinya sangat singkat, cuma beberapa detik sampai beberapa menit aja. GRB adalah peristiwa dengan daya puncak tertinggi di alam semesta. Selama beberapa detik, sebuah GRB bisa lebih terang dari gabungan semua bintang di alam semesta yang terlihat. Satu GRB biasa bisa melepaskan energi dalam beberapa detik sebanyak yang bakal dihasilkan matahari kita selama seluruh masa hidupnya, yaitu 10 miliar tahun. GRB adalah sprinter energi. Nah, sekarang alih-alih ledakan, bayangin sebuah kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa yang beroperasi dengan kapasitas penuh, tanpa henti selama jutaan tahun. Daya sesaatnya mungkin gak setinggi puncak ledakan GRB yang berlangsung sepersekian detik. Tapi, total energi yang dihasilkannya selama masa hidupnya yang sangat panjang benar-benar astronomis, jauh melampaui energi total dari satu supernova atau satu GRB. Kuasar adalah fenomena paling bercahaya secara berkelanjutan di alam semesta. Mereka adalah maratoner energi. Setelah melihat perbandingan ini, mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih yang bakal terjadi kalau sebuah planet berada di jalur langsung dari salah satu mesin dahsyat ini? Ini adalah skenario hipotetis yang cukup mengerikan, tapi mari kita bayangin. Dampak langsung pada sebuah planet bakal sangat bergantung pada kedekatannya dengan jet blazar. Analoginya benar-benar mengerikan. Bayangin sebuah planet kecil ditempatkan beberapa meter di depan knalpot mesin jet tempur yang menyala dengan kekuatan penuh. Apa yang bakal terjadi? Tahap pertama, pengikisan atmosfer. Pertama, badai partikel berkecepatan sangat tinggi dari jet bakal menghantam atmosfer planet kayak semburan pasir bertekanan tinggi. Mengikisnya lapis demi lapis sampai gak ada yang tersisa. Atmosfer yang melindungi planet bakal hilang total. Tahap kedua, sterilisasi permukaan. Kedua, permukaan planet bakal dipanggang sama pancaran radiasi sinar X dan sinar gamma yang sangat intens, yang bakal menghancurkan molekul organik kompleks dan bikin kehidupan seperti yang kita kenal jadi gak mungkin eksis. Tahap ketiga, gangguan magnetik. Ketiga, medan magnet planet, kalau ada, bakal dihancurkan sama medan magnet kuat yang dibawa sama jet. Singkatnya, planet manapun yang berada di jalur langsung jet blazar bakal disterilkan secara total. Ini adalah skenario bencana kosmik yang paling ultimate. Tapi, kita aman. Konteks penting untuk bumi. Namun, dan ini adalah konteks yang sangat krusial banget, ini adalah skenario yang murni teoretis dan hipotetis untuk kita di bumi. Seperti yang bakal kita bahas, gak ada blazar yang diketahui cukup dekat dengan bumi buat menimbulkan ancaman sekecil apapun. Jarak yang sangat besar adalah perisai kita yang paling efektif. Perbedaan jenis ancaman ini juga penting banget buat dipahami. Ancaman supernova atau GRB bersifat lokal, bisa terjadi di mana aja di dalam galaksi kita. Berasal dari kematian bintang masif yang bisa ada di banyak tempat. Ancaman AGN bersifat terpusat, cuma berasal dari satu titik di inti galaksi. Bahaya radiasi yang mematikan dari AGN cuma terkandung di dalam kerucut jet yang sangat sempit. Ini membantu menjelaskan gimana sebuah AGN bisa membentuk seluruh evolusi galaksinya tanpa harus menghancurkan setiap sistem bintang di dalamnya. Mereka kayak laser precision, deadly tapi sangat fokus. Setelah kita memahami kekuatan luar biasa dari blazar dan kuasar, dan bahkan udah ngebayangin skenario terburuk dari dampaknya, sebuah pertanyaan yang wajar dan mungkin sedikit bikin worry bakal muncul di benak kita. Seberapa dekat sebenarnya objek-objek ini dengan kita? Dan mungkinkah pusat galaksi kita sendiri suatu hari nanti berubah jadi monster yang serupa? Di bagian ini, kita akan bawa diskusi ke skala yang lebih lokal.
kita akan evaluasi jarak, probabilitas, dan nasib dari rumah kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Mari kita mulai dengan tetangga kita yang paling berisik. Meskipun ada blazer yang jetnya mengarah lurus ke arah kita, penting banget buat diingat bahwa blazer terdekat sekalipun berada pada jarak yang sangat-sangat jauh. Jarak inilah yang bikin mereka sama sekali nggak berbahaya bagi bumi. Salah satu blazer terdekat dan paling terkenal yang sering dipelajari para astronom adalah Markarian 421 atau disingkat MRK 421. Pengukuran nempatinnya pada jarak sekitar 400 juta tahun cahaya dari kita. Angka 400 juta tahun cahaya mungkin kedengaran abstrak banget. Biar kita bisa benar-benar ngerasainnya, mari kita pakai analogi skala yang mind-blowing. Bayangin kita perkecil seluruh galaksi Bima Sakti kita, yang aslinya membentang sekitar 100.000 tahun cahaya, sampai seukuran sebuah piring makan besar. Dalam skala piring makan ini, bintang terdekat dari matahari kita, Proxima Centauri, cuma akan berjarak beberapa butir pasir jauhnya dari posisi matahari. Lalu, di mana letak blazer Markarian 421? Dia nggak akan berada di ruangan yang sama dengan piring makan itu. Dia bahkan nggak akan berada di gedung yang sama. Dalam skala ini, blazer Markarian 421 akan berada di kota lain, ratusan kilometer jauhnya dari piring makan kita. Cahaya dan energi dari sorotan jetnya yang meskipun sangat kuat di sumbernya, bakal menyebar dan melemah seiring perjalanannya melintasi jarak kosmik yang sangat luas itu. Pada saat nyampe ke kita, energinya udah jadi bisikan yang sangat-sangat samar. Faktanya, kecerahan visual dari Markarian 421 di langit kita sangatlah redup, sampai-sampai kalian butuh teleskop berukuran sedang buat bisa ngelihatnya sebagai sebuah titik cahaya yang samar banget. Kesimpulannya sangat jelas. Jarak yang luar biasa besar adalah pelindung utama kita. Di sini ada ironi kosmik yang menarik banget. Justru karena jet blazer itu mengarah ke kita jadi bisa mempelajarinya dengan detail yang luar biasa. Tapi, jarak yang sangat jauh inilah yang ngubah apa yang secara hipotetis bisa jadi ancaman mematikan, jadi subjek studi yang aman dan sangat menarik. Kita berada di posisi yang sangat beruntung. Cukup selaras buat bisa lihat pertunjukan kembang api kosmik yang spektakuler, tapi juga cukup jauh buat gak akan pernah terbakar olehnya. Lalu, bagaimana galaksi Bima Sakti? Bagaimana nasib rumah kita? Sekarang, mari kita bawa pulang diskusi ini ke rumah. Gimana dengan galaksi kita sendiri? Galaksi kita, Bima Sakti, juga punya sebuah lubang hitam supermasif di pusatnya. Namanya Sagittarius Astrix. Diucapkan Sagittarius A bintang dan disingkat SGRA Astrix. Masanya sekitar 4 juta kali massa matahari kita. Benar-benar raksasa. Tapi, gak kayak lubang hitam di pusat kuasar, Sagittarius Astrix saat ini lagi dalam keadaan tidur atau gak aktif. Kita bisa pakai analogi naga tidur di atas tumpukan harta karun. Bayangin Sagittarius A Astrix sebagai seekor naga raksasa yang perkasa, tertidur lelap di dalam sebuah gua yang luas. Naga ini sangat kuat dan berpotensi menghancurkan, tapi saat ini dia sama sekali gak berbahaya karena lagi beristirahat. Kenapa dia tidur? Jawabannya simpel, dia lagi kelaparan. Gak ada cukup makanan di dekatnya. Gua di sekitarnya, yaitu pusat galaksi kita, relatif kosong dari awan gas dan debu besar yang bisa dia lahap buat menyalakan apinya. Sagittarius A Astrix gak sepenuhnya diem. Sesekali, sebuah bintang atau awan gas kecil yang bernasib sial mungkin berkelana terlalu dekat dan tercemil sama dia. Peristiwa ini bikin suar kecil atau kilatan energi yang bisa dideteksi sama teleskop kita. Mirip kayak naga yang sedikit menggeliat atau mendengkur dalam tidurnya. Tapi camilan ini sama sekali nggak cukup buat bangunin dia sepenuhnya dan ngubahnya jadi kuasar yang mengamuk. Sagittarius A Astrix gak aktif karena dia gak lemah, melainkan karena lingkungannya udah dibersihkan dari bahan bakar yang mudah diakses. Kemungkinan besar sama aktivitasnya sendiri di masa lalu yang jauh. Jadi, bisakah Sagittarius AE jadi kuasar? Sangat-sangat gak mungkin terjadi dalam waktu dekat, atau bahkan dalam rentang waktu peradaban manusia.
Buat bangunin naga ini, dibutuhin sebuah peristiwa bencana yang bisa suplai sejumlah besar bahan bakar baru ke pusat galaksi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah jatuhnya awan molekuler raksasa atau yang lebih dramatis sebuah tabrakan dengan galaksi lain. Gak ada peristiwa semacam itu yang diperkirakan bakal terjadi selama jutaan bahkan ratusan juta tahun ke depan. Tapi kalau kita lihat ke masa depan yang sangat-sangat jauh, ceritanya bakal beda. Meskipun pusat galaksi kita tenang saat ini, masa depan yang jauh menjanjikan sebuah perubahan yang sangat dramatis. Dalam waktu sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang, galaksi Bima Sakti dijadwalkan bakal bertabrakan dan akhirnya bergabung dengan galaksi spiral besar tetangga kita, Andromeda. Tabrakan dua galaksi ini kayak tabrakan dua mobil, karena ruang antar bintang sangatlah luas banget, bintang-bintang individual kemungkinan besar gak akan bertabrakan satu sama lain. Sebaliknya, ini lebih kayak dua awan asap raksasa yang saling menembus dan perlahan-lahan menyatu jadi satu. Tapi, interaksi gravitasi antara kedua galaksi bakal jadi peristiwa yang sangat kacau. Gravitasi bakal ngaduk-aduk cadangan gas dan debu yang sangat besar di kedua galaksi, mengganggu orbit stabil mereka, dan nyalurin aliran besar bahan bakar baru ke arah pusat galaksi gabungan yang baru terbentuk. Aliran materi baru ini bakal jadi sebuah pesta pora buat lubang hitam supermasif gabungan di pusatnya. Bayangin aja, setelah puasa jutaan tahun, tiba-tiba ada buffet all you can eat kosmik yang unlimited. Dengan suplai makanan yang berlimpah banget kayak gini, naga yang tidur kemungkinan besar bakal terbangun dengan dahsyat. Dan saat itu terjadi, galaksi kita bakal menyala jadi sebuah kuasar yang cemerlang untuk sementara waktu, mungkin selama beberapa juta tahun. Coba bayangin, galaksi kita yang sekarang terlihat tenang dan damai, tiba-tiba jadi salah satu objek paling terang di alam semesta. Ini tuh menunjukkan sesuatu yang mind-blowing banget. Ternyata fase kuasar mungkin adalah bagian normal dari siklus hidup galaksi-galaksi besar, kayak sebuah episode demam yang dipicu oleh peristiwa penggabungan kosmik. Dan tahu nggak? Sangat mungkin galaksi kita sendiri pernah jadi kuasar di masa lalunya yang jauh. Mungkin miliaran tahun yang lalu, saat alam semesta masih muda dan wild, Bima Sakti juga pernah menyala terang dan menyilaukan. Dan sangat mungkin pula, dia bakal jadi satu lagi di masa depannya yang sangat jauh. Lama banget setelah matahari kita udah menyelesaikan siklus hidupnya. Jadi kesimpulannya, kita udah melakukan perjalanan yang luar biasa panjang kan? Dari memahami mercusuar kosmik, membongkar mesin lubang hitam supermasif, sampai melihat nasib galaksi kita di masa depan yang sangat jauh. Kita udah lihat gimana dia bakal bertabrakan dengan Andromeda, dan kemungkinan menyalakan kembali lubang hitam pusatnya jadi sebuah kuasar yang spektakuler. Nah, setelah menjelajahi semua kekuatan dan skala yang bikin merinding ini, sekarang saatnya kita ngasih perspektif yang realistis. Karena di zaman sekarang, di mana berita-berita sensasional bertebaran di mana-mana, kemampuan buat bedain antara ancaman yang benar-benar nyata dan ancaman yang cuma bersifat teoritis aja, itu jadi skill yang sangat penting banget. Untuk ngebantu kita mikir jernih, yuk kita pinjem kerangka berpikir dari bidang lain. Kita bakal belajar bedain antara ancaman realistis dan ancaman teoritis. Ancaman realistis itu adalah ancaman terhadap kesejahteraan fisik kita yang punya probabilitas kejadian yang bisa diukur dan gak bisa diabaikan dalam rentang waktu yang relevan sama kehidupan kita. Sementara, ancaman teoritis adalah ancaman yang secara fisika memang mungkin terjadi, tapi probabilitasnya sangat-sangat rendah sampai secara praktis bisa kita abaikan. Biar lebih gampang dipahami, mari kita pakai analogi petir versus hiu di gurun. Ancaman realistis itu kayak petir saat badai. Bayangin kalian lagi berdiri di lapangan terbuka saat badai petir menggelegar. Kekhawatiran bakal tersambar petir itu adalah ancaman yang realistis banget. Kenapa? Karena peristiwanya mungkin terjadi, probabilitasnya diketahui dan bisa dihitung, plus konsekuensinya parah banget buat kita. Dalam konteks kosmik, ancaman dari dampak asteroid besar masuk kategori ini. Kita tahu ada asteroid di luar sana, kita tahu mereka bisa menabrak bumi, dan makanya kita secara aktif melacak pergerakan mereka. Ancaman teoritis di sisi lain, itu kayak khawatir bakal diserang hiu di tengah gurun Sahara.
Apakah secara fisika hal ini mungkin terjadi? Mungkin aja sih lewat serangkaian peristiwa yang sangat aneh dan hampir mustahil. Misalnya, tornado air raksasa mengangkat hiu dari lautan, membawanya ribuan kilometer melintasi benua, terus menjatuhkannya tepat di atas kepala kalian yang lagi jalan-jalan di gurun. Tapi, probabilitasnya begitu mendekati nol sampai mengkhawatirkan hal kayak gitu itu sesuatu yang gak rasional sama sekali. Nah, ancaman bagi bumi dari sebuah blazar yang jauh itu masuk dalam kategori hiu di gurun ini. Secara teori, jetnya memang bisa membahayakan. Tapi jarak yang luar biasa besar itu bikin ancaman tersebut jadi nggak relevan secara praktis dalam kehidupan kita. Nah, biar kalian dapat konteks yang lebih jelas, yuk kita bikin semacam ranking bahaya kosmik dari 3 fenomena paling energik yang udah kita bahas tadi. Kita anggap aja ini semua terjadi cukup dekat buat bisa ngaruh ke bumi ya, meskipun ini cuma skenario hipotetis aja. Peringkat pertama sebagai ancaman radiasi teoritis yang paling mengerikan adalah semburan sinar gamma atau GRB. Kenapa dia paling berbahaya? Karena energinya yang luar biasa itu difokuskan ke dalam pancaran yang super sempit, kayak laser pembunuh dari film sci-fi. GRB yang berasal dari dalam galaksi kita dan kebetulan mengarah tepat ke bumi bakal jadi bencana yang epik banget. Bayangin gini, pancaran sinar gamma yang terkonsentrasi itu bakal dengan cepat menghancurkan sebagian besar lapisan ozon pelindung kita. Dan tanpa lapisan ozon, wah, radiasi ultraviolet dari matahari bakal membanjiri permukaan bumi kayak air bah, menyebabkan kerusakan DNA yang masif dan kemungkinan kepunahan massal. Ini adalah tembakan sniper kosmik yang sempurna, sangat mematikan, tapi targetnya harus berada tepat di garis bidik. Kalau meleset dikit aja, kita aman. Kalau kena, game over. Juara 2, supernova, si bom granat kosmik. Di peringkat kedua ada supernova. Ini adalah ancaman yang tetap signifikan, tapi karakternya beda. Dia lebih demokratis dalam menyebarkan kehancuran. Ledakan supernova menyebarkan energinya ke segala arah kayak bom yang meledak. Supernova yang meledak dalam jarak yang relatif dekat, misalnya dalam 30-100 tahun cahaya dari kita, bakal menghujani bumi dengan radiasi berbahaya selama berminggu-minggu. Dia juga bakal merusak lapisan ozon secara signifikan dan bisa memicu kepunahan. Meskipun dampaknya nggak seinstan dan sefokus GRB. Ini lebih kayak ledakan granat kosmik. Area dampaknya lebih luas, tapi intensitas di satu titik lebih rendah dibanding laser GRB. Juara 3, AGN atau blazar, si giant yang jauh. Dan di peringkat ketiga sebagai ancaman yang paling gak mungkin buat kita adalah AGN atau blazar. Kayak yang tadi kita bahas, satu-satunya AGN yang relevan secara spasial buat kita adalah Sagittarius A di pusat galaksi kita. Dan dia lagi tidur nyenyak sekarang. Semua blazar dan kuasar lainnya berada di galaksi lain, jutaan bahkan miliaran tahun cahaya jauhnya. Jarak yang luar biasa besar ini bikin mereka sama sekali nggak berbahaya. Ancaman dari blazar secara definisi adalah ancaman dari galaksi lain, yang artinya dia udah pasti aman karena jaraknya. Kayak takut sama monster yang ada di planet lain gitu deh. Yang menarik, skala waktu dari ancaman-ancaman ini juga beda-beda banget. Ancaman asteroid adalah resiko dalam skala waktu peradaban manusia. Bisa terjadi kapan aja dalam hidup kita atau anak cucu kita. Ancaman supernova atau GRB di lingkungan galaksi kita adalah peristiwa acak yang probabilitasnya jadi signifikan dalam skala geologis, jutaan tahun gitu. Ancaman dari Sagittarius A yang jadi aktif cuma relevan dalam skala waktu kosmologis, miliaran tahun, terkait sama peristiwa besar kayak penggabungan galaksi. Kita coba masuk ke teori menarik nih. Apakah GRB pembunuh alien? Ini bagian yang bikin mikir banget nih. Beberapa ilmuwan bahkan punya teori bahwa frekuensi peristiwa sterilisasi kayak GRB di galaksi lain mungkin jadi salah satu jawaban buat paradoks Fermi. Yaitu pertanyaan klasik tentang kenapa kita belum ketemu kehidupan cerdas lainnya di alam semesta. Mungkin aja di sebagian besar galaksi, GRB terjadi terlalu sering, terus-menerus mengatur ulang biosfer sebelum kehidupan kompleks bisa berevolusi dan bertahan lama. Kayak main game tapi terus di-reset mulu sebelum bisa naik level. Ini menunjukkan bahwa galaksi yang relatif besar dan tenang kayak Bima Sakti
mungkin adalah tempat yang langka dan istimewa banget di alam semesta. Sebuah zona aman di mana kehidupan punya kesempatan buat berkembang tanpa gangguan kosmik yang dahsyat. Jadi mungkin kita emang lagi tinggal di tempat yang spesial banget di alam semesta ini. Perjalanan kita malam ini, wah, udah sejauh apa ya? Kita udah pakai berbagai analogi, dari mercusuar kosmik, api unggun raksasa, sampai pusaran air yang dahsyat buat memahami Quasar dan Blazer. Dan semua petualangan pikiran ini ngebawa kita pada satu kesimpulan akhir yang powerful banget. Objek-objek ini seharusnya jadi sumber keajaiban dan kekaguman, bukan sumber ketakutan. Coba pikir deh, Quasar dan Blazer itu adalah laboratorium fisika ekstrim terbesar di alam semesta. Mereka mendorong batas pemahaman kita tentang gravitasi, materi, dan energi sampai ke titik yang paling ekstrim. Mempelajari Quasar itu kayak kita lagi baca bab-bab pertama dari sejarah kosmik. Kita bisa lihat gimana galaksi-galaksi pertama tumbuh dan berinteraksi di masa muda alam semesta yang wild dan chaotic. Sementara mempelajari Blazer, itu kayak kita menempatkan sensor tepat di mulut mesin paling kuat di alam semesta yang ngasih kita data tak ternilai tentang gimana jet relativistik dilancurkan dan dipercepat sampai mendekati kecepatan cahaya. Meskipun kekuatan mereka itu benar-benar menentang imajinasi, mampu membentuk nasib seluruh galaksi dengan ratusan miliar bintang di dalamnya, tapi jarak yang luar biasa besar udah menempatkan kita di posisi sebagai pengamat yang aman. Mereka adalah pengingat yang sangat kuat akan skala, keagungan, dan kadang-kadang kekerasan alam semesta. Tapi di saat yang sama, mereka juga ngingetin kita tentang betapa istimewanya sudut tenang kita di tengah semua drama kosmik ini. Dan tahu nggak, pada akhirnya ancaman terbesar bagi keberadaan kita itu nggak datang dari jantung galaksi yang jauh, melainkan dari tantangan-tantangan yang kita hadapi di sini, di planet kecil biru kita sendiri. Quasar dan Blazer adalah tontonan kosmik yang megah, dan kita punya kursi di barisan terdepan yang paling aman buat menyaksikan pertunjukan spektakuler ini. Kita bisa kagum, kita bisa belajar, kita bisa terpesona tanpa perlu khawatir. Jadi, lain kali kalian lihat langit malam yang penuh bintang, ingat deh, di suatu tempat yang sangat jauh di sana, ada mercuan-mercuan kosmik yang menyala dengan kecerlangan yang tak terbayangkan. Ada naga-naga gravitasi yang tidur dan sesekali terbangun, ada mesin-mesin yang melontarkan jet plasma melintasi ratusan ribu tahun cahaya. Dan kita punya privilege luar biasa untuk bisa mempelajari, memahami, dan mengagumi semua keajaiban itu dari zona aman kita di tepi galaksi yang tenang ini. Aku Nesa, terima kasih sudah menemani perjalanan kosmik kita malam ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita semacam ini, tentang sains, alam semesta, dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita mikir sampai tengah malam, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya ya. Soalnya, masih banyak banget misteri alam semesta yang belum kita jelajahi bareng. Dari lubang hitam yang bisa memuntahkan bintang, sampai kemungkinan adanya alam semesta paralel. Dari dark matter yang invisible tapi ngatur galaksi, sampai kemungkinan time travel yang bikin kepala pusing. Punya ide topik atau pengen kasih saran buat episode selanjutnya? Langsung aja tulis di komentar. Aku baca semua, dan siapa tahu ide kalian jadi episode terlelap selanjutnya yang bikin kita semua terpesona lagi. Sampai jumpa di petualangan kosmik berikutnya. Tetap hangat di malam yang dingin, tetap penasaran dengan semesta yang luas. Dan seperti biasa, selamat beraktivitas, atau mungkin selamat terlelap dalam mimpi tentang bintang.